Baik, gimana kabar Bang malam ini? Sehat? Alhamdulillah sehat sehat sehat. Ya cerah loh, tapi background paling bagus Bang. Ya, Ini memang buatan sendiri atau di mana ini? lagi nongkrong di warkop ini. Ih, jelas. Ya Bang, ini ada pertanyaan nih Bang, seputar hak asasi manusia yang mungkin kita harus bicarakan dan ini juga menjadi salah satu proposal untuk teman-teman mahasiswa agar kiranya itu mereka tidak seketika berbicara hak asasi manusia mereka tidak menggabungkan hak asasi manusia dalam perspektif Islam, Barat, dan juga konstitusi Indonesia itu sendiri. Hmm. Nah, namun sebelum kita lebih lanjut untuk membahas hal ini, ada satu pertanyaan yang paling saat ini saya bayang-bayangkan tentang hak asasi itu sendiri, Bang. Iya. Ya. Pertanyaannya begini, Abang. Abang, Ya, dalam Undang-Undang Dasar selaku warga negara Indonesia kata kita bahwa memang ada jaminan ya hak asasi manusia itu sendiri ya kurang lebih dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 sampai dan seterusnya. Nah, namun yang menjadi permasalahan hari ini adalah seketika kita berbicara tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu eh, ada sejenis bahwa dia bertolak belakang dengan pasal-pasal tersebut lah. Menurut abang penyebabnya itu apa, Bang? Soalnya saya dapat dengar, Bang. ya, maksud saya itu perlu diklasifikasi. Yang dimaksud dengan pasal-pasal yang saling berbenturan itu seperti apa, Bung Albar? Coba dijabarkan dulu supaya pertanyaannya itu menjadi clear and clear gitu. Oh, clear. Jadi kan di dalam Undang-Undang Dasar itu kan ada pasal tentang hak asasi manusia, jaminan Alright. jaminan akses to justice itu, Bang. Ya, itu kan ada penjaminan-jaminan dan lain sebagainya, persoalan kebebasan menyampaikan pendapat, Hmm. apa pasal 27 persoalan pendapatan untuk mendapatkan hukum yang sama atau akses keadilan itu yang sama atau Ya, equality before the law itu sendiri. Nah, itu kan pasal-pasal itu yang memang saat ini menjadi kontroversi oke. ya baik di kalangan akademisi dan juga para pemikir-pemikir hukum seperti kita bahwa ternyata hak itu kadang itu dia terbengkalai begitu, Bang. Menurut Abang Hmm. gimana? Iya, saya pikir kalau berbicara tentang hak asasi manusia dihubungkan dengan konstitusi, eh, ada beberapa kriteria sebetulnya yang bisa kita pelajari, ya kan? Hmm. Dalam konstitusi kita, misalnya sudah mengadopsi dua dua konstruksi dari hak asasi manusia itu sendiri, ya kan? Ada klasifikasi HAM yang tidak bisa dibatasi, dan juga ada klasifikasi HAM yang kemudian dapat dibatasi, yang diistilahkan dengan HAM yang sifatnya non-derigible right dan derigible right, kan begitu. Hmm. Nah, itu Ya, adalah ya, tahu. kualifikasi ya. Hak-hak yang kemudian tidak bisa apa namanya tidak bisa dibatasi kan kalau katanya begitu kan, yaitu hak-hak yang langsung adalah pemberian daripada Tuhan. Misalnya right to live kan, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak kebebasan beragama, hak untuk tidak boleh disiksa, ya kan? Dan berbagai macam Ya, hak-hak lainnya yang itu diistilahkan sebagai hak-hak yang bersifat yang tidak bisa dibatasi begitu. Nah, tapi di sisi yang lain, uh, menjawab pertanyaan tadi kenapa kemudian ada seperti tumpang tindih dan lain-lain seterusnya, kita ternyata kalau kita membaca secara sistematis, ya kan, ayat-ayat konstitusi sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa membaca konstitusi itu dia tidak boleh hanya membaca secara parsial, tetapi harus dibaca secara hmm. utuh. Maksudnya pembacanya secara sistematis. Nah, di semua pasal itu memang Oh, telah mengakomodir keberadaan human right ataupun hak-hak asasi, ya kan? Tetapi ternyata dalam ya. dalam pasal-pasal selanjutnya, misalnya kita bisa temukan di pasal 28 JUUD 45, misalnya ditemukan bahwa
hak asasi manusia itu ternyata dia tidak bersifat liberal, ya. Dia tidak bersifat absolut, maksud saya. Dia tidak bersifat Hmm. bersifat bebas ya, tetapi kemudian ada limitasi ataupun pembatasan, ya. Kalau dibaca oleh Bung Albar dan kawan-kawan, misalnya pasal 28J UUD 45 itu kan dibatasi dengan apa namanya, uh, apa, dibatasi semata-mata untuk menghormati hak-hak orang lain, kan begitu. Hmm. Nah, inilah yang kemudian Ya, siap. terkadang kita berpikirnya bahwa semua hak itu menjadi hak yang sifatnya apa, bersifat absolut, gitu kan. Tapi kita tidak membaca uh, seperti apa sih konstitusi kita itu meletakkan konsep-konsep hak asasi manusia, ya kan? Dalam pasal Hmm. 27 sampai pasal 28 semua kan sudah mengadopsi paham-paham hak asasi. Tetapi di pasal selanjutnya, pasal 27, 29J, apa 28J ya, kalau nggak salah ya, 28J itu sudah dicatutkan sebagai satu apa, limitasi bahwa konsep HAM yang kita adopsi tidak bersifat liberal, tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif. Dia dibatasi oleh hukum dan juga dibatasi oleh yang namanya hak-hak orang lain, gitu. Karena tatkala kemudian kita menggunakan hak-hak kita, itu tidak jarang kemudian bertabrakan, terjadi konfrontir dengan hak-hak orang lain. Nah, itulah yang kemudian Hmm. disitulah menjadi celah masuknya bahwa hak itu kemudian tidak bersifat absolut, tapi dia memang harus dibatasi. Begitu Bung Albar, sebagai pengantar. Oh, baik. Namun berarti tadi yang sebagai prolog yang tadi Abang sampaikan itu Abang sudah menjelaskan secara secara keseluruhan tentang hak asasi manusia dalam eh, konstitusi Indonesia itu sendiri ya, Bang. Kayak ya, Bang. Siap Bung Albar, lanjutkan. Jadi Bang, yang tadi Bang jelaskan itu kan ya pandangan Abang itu tentang hak asasi manusia dalam perspektif hukum atau konstitusi Indonesia. Nah, namun di sisi lain bahwa seketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, ya paling tidak yang dipakai ada konsepsi universalisme hak asasi manusia itu, Bang. Nah, ya universalisme hak asasi manusia ini yang nantinya ya akan melahirkan paham-paham yang memang ya boleh-boleh saja begitu ya. Iya, iya, Jadi iya. you boleh lihat saya boleh buat lu. Itu merupakan salah satu paham yang memang saat ini banyak dibahas oleh Hmm. teman-teman. Nah, jadi universalisme hak asasi manusia ini, Abang, apakah dia itu bisa masuk dalam kategori konstitusi Indonesia dan juga konstitusi dalam perspektif HAM yang dia anut oleh para karangan-karangan atau orang-orang Iya. Barat itu sih atau gimana, Bang? Iya, kalau misalnya dibicarakan mengenai universalisme HAM, ya apa, maka banyak yang berpandangan apa namanya, universalisme HAM ini adalah satu cara berpikir atau pola hak asasi manusia yang berasal dari Barat, kan begitu. Nah, dan memang sebagai apa, sebagai uh, konsep yang kemudian hadir untuk men-challenge, ya kan, untuk Hmm. mengkonfrontir keberadaan prinsip-prinsip universalisme hak asasi manusia itu, ya. Misalnya kita mengenalkan dalam, kalau kita baca buku-buku HAM itu kan misalnya diperkenalkan tentang dua 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 hal terbesar yang apa, yang menjadi dasar pijakan dalam mempelajari hak asasi manusia. Yang tadi saya sebutkan, uh, universalisme hak asasi manusia dan relativisme hak asasi manusia. Nah, gini. Ya, jadi kedua prinsip-prinsip ini atau kedua konsep ini kemudian berasal daripada cara cara berpikir yang berbeda. Nah, misalnya universalisme hak asasi manusia, ada universalisme yang kemudian menjadikan mendewakan kebebasan. Jadi Hmm. kebebasan itu seakan-akan dikultuskan tanpa batas, tiada henti, pokoknya semuanya ditabrak, kan begitu. Nah, inilah yang Ditambah. Hmm. ya inilah yang kemudian berkembang di negara-negara barat. Nah, yang negara-negara barat ingin melakukan, misalnya kita istilahkan westernisasi. Itu semua berasal dari Hmm. dari dari cara berpikir hak asasi yang seperti itu.
Nah, tetapi ternyata ketika konsep universalisme hak asasi manusia ini coba dipraktekkan di negara-negara timur misalnya, yang negara-negara timur itu secara culture berbeda, secara religion juga berbeda kan, secara agama kan, sehingga Siap, siap. sehingga dianggap sebagai sebuah penjajahan kan, dianggap sebagai sebuah penjajahan. Universalisme itu all day, relativisme hak asasi manusia dianggap adalah sebuah pemaksaan, pemaksaan kehendak, sebuah penjajahan gaya baru yang mereka inginkan bahwa konsep hak asasi mereka itu dapat diterima dan berlaku di negara-negara lain, di wilayah-wilayah lain. Nah, itu sebetulnya tidak bisa karena ada perbedaan culture, ada perbedaan agama. Nah, kalau kita bicara agama ya, apakah kebebasan itu bersifat absolut? Kan tidak. Misalnya dalam agama-agama yang lain, misalnya masih ya kita bicara tentang hukuman mati kan. Kalau kita mempelajari hukum-hukum agama orang lain, itu kita bisa menemukan ternyata di dalam agama mereka itu kemudian masih menginginkan apa namanya, masih terdapat prinsip-prinsip seperti hukuman mati, ya kan? Nah, kalau Hmm. Barat ya menganggap sebagai universalisme HAM yang bersifat liberal, bersifat bebas tanpa batas, maka tidak boleh seperti itu. Nah, itu bertentangan. Jadi kemudian juga secara aspek apa namanya lifestyle, ya kan? Lifestyle yang kemudian dilakukan dipraktekkan di negara-negara barat itu tidak sama dengan apa yang dipraktekkan di negara-negara timur yang tadi kembali lagi pada aspek culture dan aspek religion agama itu berbeda. Nah, inilah makanya ini apa namanya lahirnya konsep relativisme hak asasi manusia itu merupakan bentuk kritik terhadap konsep Terhadap. hak asasi yang bersifat universal. Jadi relativisme hak asasi manusia menganggap bahwa uh, universalisme HAM itu adalah sebuah bentuk penjajahan. Nah, itu yang kemudian tidak ditolak begitu, menjadi ditolak keberadaannya ketika dipaksakan masuk di dalam negara-negara yang sifatnya ya seperti kita Indonesia, misalnya kan negara yang mayoritas penduduknya Islam dengan culture yang beraneka ragam, tapi mayoritas Islam dalam Islam misalnya ada kaidah-kaidah ya kemudian menegaskan bahwa HAM itu kemudian ya harus ada moral, ada nilai-nilai agama yang kemudian harus menjadi patokan sehingga tidak bebas sebebas-bebasnya seperti yang terdapat di negara-negara yang mengadopsi pemikiran universalisme hak asasi manusia. Begitu Bung Albar. Bang. Gini Bang, tadi sempat saya ikuti eh, apa konsepsi yang tadi Bang jelaskan persoalan universalisme hak asasi manusia. Yang memang itu dia dianut oleh para karangan-karangan orang-orang Barat itu sendiri. Yang dimana, jadi begini Bang, jadi ternyata apakah, jadi yang menjadi pertanyaannya begini Bang, apakah konsepsi universalisme kalau kita berbicara lihat ke belakang di Barat itu apakah memang negara secara utuh itu memberikan konsepsi universalisme hak asasi manusia itu kepada mereka atau memang hanya sebagian orang saja begitu Bang? Iya, kalau kita berbicara tentang Indonesia, maka sudah jelas negara itu dalam pengertian yang sempit, dalam hal ini pemerintah misalnya kan. Ya, sabar, kita jelaskan dulu. Kalau kita berbicara Indonesia, maka secara desain konstitusi kita sudah secara gamblang eksplisit diterangkan bahwa hak konsepsi hak asasi manusia yang kemudian kita adopsi bukanlah konsepsi hak asasi yang kemudian bersifat liberal, bukan konsepsi hak asasi yang kemudian mutlak, tapi ada pembatasan. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika membaca UUD 45 secara sistematis, ya kan, di dalam pasal 28J UUD 45 itu di sana sudah dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak asasi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang itu tunduk pada hukum, tunduk pada nilai-nilai yang sifatnya demokratis, dan tunduk pada semata-mata untuk menghormati hak asasi orang lain. Jadi begitu. Jadi apa ya? Uh, jadi secara desain konstitusional kita sudah jelas posisi kita sebagai bangsa, sebagai negara yang berdaulat
menempatkan hak asasi manusia kita itu tidak bersifat absolut. Begitu. Nah, ketika dikaitkan dengan konteks negara, ya ketika perintah konstitusi kemudian mengatakan bahwa kita tidak bersifat absolut dalam melaksanakan hak asasi manusia kita, maka negara berkewajiban ya. Pasal 28I ayat 4 UUD 45 kan menerangkan bahwa pemenuhan, pemajuan, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu adalah kewajiban negara, terutama pemerintah. Maka pemerintah punya kewajiban hukum untuk melaksanakan perintah konstitusi. Ya, kalau perintah konstitusi mengatakan bahwa hak asasi manusia tidak bersifat absolut, ya maka dijalankan dengan cara seperti itu. Caranya, cara berpikirnya begitu, Bung Albar. Bang. Ya Bang, begini Bang. Salah satu di antaranya yang menjadi penyebab sehingga konsepsi universalisme ya itu dianggap oleh relativisme itu sebagai bentuk penjajahan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Nah, jadi Bang, di kultur-kultur Indonesia itu kan ya Indonesia ini kan berbagai macam ragam, kumpulan orang-orang dan juga kumpulan agama. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini ya Bang, apakah yang dilakukan di Provinsi Bali ya, Provinsi Bali yang memang ada tempat destinasi wisata itu kan ya mereka menggunakan kultur mereka sendiri atau bahwa ada tamu-tamu dan lain sebagainya seketika datang ke situ ya mereka seakan-akan bahwasannya tidak tunduk patut terhadap konstitusi kita sendiri tetapi mereka lebih tunduk pada konstitusi mereka itu sendiri. Ini menjadi problem sebenarnya gitu abang, makanya saya harus tanyakan ini. Ini sebenarnya menjadi satu pertanyaan yang menarik ya. Nah, tapi lagi-lagi begini, kalau kita kembalikan kepada pasal 28I ayat 4 UUD 45 itu kan tadi saya sampaikan sangat jelas ya Bung Albar bahwa Siap siap. pelindungan, pemenuhan, pemajuan hak-hak asasi manusia, hak asasi itu kemudian di merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah. Nah, sekarang yang terjadi di Bali, apa sih sebenarnya yang poin krusial yang kemudian terjadi di Bali? Sebetulnya poin krusial itu bicara tentang lifestyle, performance, kan begitu. Nah, kalau kita lihat fakta-fakta di sana kan, ini tentu sudah sangat melenceng daripada local wisdom, kearifan lokal kita sebagai sebuah bangsa. Iya. Kemudian sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip nilai-nilai ketuhanan yang kemudian kita adopsi dalam UUD 45 maupun dalam Pancasila sebagai filosofi grounds lah, kan begitu. Jadi Ya, ya. kalau kalau memang Pancasila itu sebagai UUD 45 dan Pancasila itu sebagai sebagai uh, uh, poin sentral untuk melakukan filterisasi terhadap budaya-budaya asing. Nah, dengan terjadinya cara hidup, lifestyle, performance, keberat-beratan yang kemudian terjadi di Bali, maka ini satu hal yang kemudian kita katakan bahwa Pancasila ataupun 45 itu telah mengalami kebobolan. Nah, pertanyaannya adalah, Distorsi. iya, bukan distorsi tapi kebobolan, kecolongan. Nah, pertanyaan kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka kita lihat ini soal pengawasan, soal pemenuhan, soal pemajuan yang tidak dikerjakan secara konsekuen oleh negara terutama pemerintah. Ya, ketika dikaitkan ke sana kan tidak ada pengawasan. Nah, sehingga yang untuk berlangsung di sana itu adalah suatu peristiwa yang sebetulnya menyimpangi konsepsi hak asasi manusia yang kita miliki, bahkan lebih jauh lagi dia menyimpangi kearifan lokal yang kemudian kita miliki. Nah, tapi kok kenapa pertanyaannya kemudian itu terus terjadi seperti tidak pernah ada endingnya? Ya, kalau saya menilainya ya mungkin saja ini karena pertimbangan ekonomis, ya, yang kemudian di yang menjadikan peristiwa Karena itu faktor ekonomi. menjadi langgeng, tidak pernah kemudian diselesaikan atau terkesan dibiarkan.
karena mungkin ada tambahan pajak bagi negara, ada pemasukan untuk negara, ada income di sana. Ya, tapi yang menjadi soal adalah jika memang itu seperti itu, basic reasoningnya, alasan dasarnya, maka sudahkah kita kemudian menjadikan alasan itu sebagai alasan untuk menggadaikan konstitusi, menggadaikan Pancasila, Konstitusi. menggadaikan Betul. local wisdom yang kita miliki. Nah, kalau orang-orang yang punya pemikiran Demi uang. kapitalistik, ya, jadi kalau orang-orang yang memiliki pemikiran kapitalistik, mereka akan bertindak itu ya based on money. I do for money. Saya mengerjakan sesuatu karena money, karena duit. Jadi itu pemikiran kapitalistik, pemikiran orang-orang yang kemudian liberal yang tidak, yang dia buat konstitusi tapi dia tidak percaya konstitusinya. Kira-kira begitu. Begitu ya. Jadi yang berarti ini bisa dijadikan sebagai law is take a game. Ya bisa, hukum ini bisa dijadikan sebagai sebuah permainan. Ya, perhaps, mungkin. Ya itu, kalau kalau penjelasannya seperti ini berarti konsepsi hukum itu dijadikan sebagai permainan, ya itu sudah tepat sebenarnya. Tinggal tunggu waktunya saja begitu, kapan dimainkan Jadi gitu. kalau kita bicara sejarah perjalanan hukum kita di Indonesia ini, memang faktor ekonomi itu sangat berperan penting. Dia bisa menjadi satu faktor yang dapat mempertahankan keberadaan hukum yang ada, juga dia bisa menjadi satu faktor yang kemudian merombak-rombak hukum yang ada. Betul, betul. Jadi semua ini tidak terlepas daripada kepentingan Ya, kalau orang-orang ya kapitalis mungkin kalau yang yang disampaikan Bung Albar ya, menjual ya jadi pemikiran saya terkait dengan Bung Albar sampaikan tentang potret di Bali ya, saya menilainya ya tadi itu ada upaya, sangat ada dua dua hal ya yang bisa kita lihat. Satu karena uh, kepentingan ekonomis, dan yang kedua ini sangat berbahaya bagi apa, bagi bisa seperti kita membuka peluang agar budaya asing itu bisa spread ya, atau bisa menyebar. Ini menyebar tentu di Indonesia, tentu ini adalah ancaman sebetulnya bagi generasi. ancaman zaman. Ya, of course. Bang, begini abang. Pertanyaan terakhir yang saya tanyakan ini masalah-masalah di Bali sudah. Jadi pertanyaannya begini, Bang. Jika betul, jika betul pemerintah itu membiarkan konsepsi universalisme hak asasi manusia itu ditegakkan atau dia dipakai di provinsi tersebut atau di destinasi atau tempat wisata yang menjadi pusat hiburan. Nah, kalau memang konsepsinya seperti itu, arah negara kita ini kita harus mau bawa kemana gitu. Iya. Ya, saya untuk mulai menjawab itu sebagai closing statement ya, ini jawaban closing ini kan. Ya, pertanyaan closing dan Siap, jawaban siap. closing. Ah, Lagi-lagi kita sebagai anak bangsa ya tentunya harus bersikap optimis. Ya, jangan kemudian pesimis. Ya kan, itu satu. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ini? Ya, saya melihatnya bahwa peristiwa ini ketika terjadi lifestyle barat yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Indonesia, yang hanya, walaupun hanya beberapa tempat kan di wilayah Indonesia, artinya dilakukan secara secara terbatas begitu. Saya pikir ini tidak boleh dibiarkan, karena ini tentu tadi menyimpangi daripada konsepsi hak yang kita, hak asasi manusia yang kita miliki, menyimpangi prinsip-prinsip kearifan lokal yang kita miliki. Nah, saya pikir Indonesia ini adalah negara yang kalau memang pertimbangannya ekonomi, maka tidak perlu kita menggadaikan konstitusi kita, tidak perlu kita menggadaikan Pancasila kita, tidak perlu kita menggadaikan local wisdom, kearifan lokal yang kita miliki, hanya dengan cara memberikan kesempatan, ruang bagi masuknya uh, kebudayaan-kebudayaan asing di tanah kita yang tidak sesuai dengan semua hal tadi. Karena kita toh, kalau kita lihat bahwa ya kita adalah negara yang kemudian tidak hanya berdaulat tapi negara yang punya kekayaan.
baik dalam aspek sumber daya alam, ya kan? Di maritim kita punya kekayaan laut yang melimpah ruah, begitu pula dalam dalam wilayah agraris kita juga punya kekayaan hasil pertanian dan lain sebagainya. Hasil tambang kita begitu besar, itu yang tinggal kita poles aja, ya kan? Yang tinggal kita manfaatkan. Ya, yang sekarang ini misalnya kekayaan alam yang kita miliki ini banyak dikuasai atau diprivatisasi oleh asing dan asing kan. Nah, ini sebetulnya yang harus kita cegah. Ya asing, asing lagi, Ya, asing lagi. iya, nanti kita bahas di part selanjutnya tentang masalah itu. Tetapi poin penting ya, banyak lumbung-lumbung kekayaan yang sebetulnya bisa kita peroleh tanpa perlu menggadaikan konstitusi, tanpa perlu mengabaikan Pancasila, tanpa perlu kemudian kita menjatuhkan harkat dan marwah kita sebagai bangsa yang punya kearifan-kearifan lokal gitu. Itu kira-kira Bung Siap, Albert sebagai closing statement ya. siap Bang. Karena mengingat waktunya udah mau selesai juga Bang. Ya, siap. Ini saya dikode oleh yang punya Zoom ini. Jadi Bang, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Ya, atas tanggapannya, penjelasannya. Semoga sehat selalu Bang. amin. Semoga dimudahkan segala urusannya. Sampai Amin. ketemu di lain hari dan di lain waktu Bang. Assalamualaikum Bang. Siap. Waalaikumsalam.